Pertama, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Pangka, yang terhormat Ibu Ketua Komite SMP Negeri 3 Pangka, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam acara ini dengan keadaan yang sehat, ya Bapak Ibu. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Bapak Ibu, untuk membuka acara pada hari ini kita ucapkan bersama-sama basmalah. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 3 Pangka, Bapak Muhammad Uyup SPD MPD. Kami silakan Pak. Terima kasih kepada pembawa acara. Sepertinya grogi juga ini menyebut nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini di ruangan yang sejuk kita bisa bertemu, berkumpul dalam suatu acara yang sudah diagendakan. Salawat serta salam kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite SMP Negeri 3 Pangka, Ibu Ita Siti Mulyati, Bapak Ibu. Saya juga kadang lupa Ibu Ita Siti Mulyati, Ketua Komite kita. Alhamdulillah bisa hadir hari ini memenuhi undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi, dan tidak lupa pada Ibu Ing siapa ya? Istinasti. Saya cepat dulu Bapak Ibu. Grogi juga ternyata. Saya berarti saya juga grogi. Bu Istinana yang hari ini nanti akan mendefinisikan yang terkait dengan materi yang berhubungan dengan guru penggerak. Ada yang belum saya sebutkan sudah semua ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini kalau nggak salah maknanya itu pengimbasan ya. Pengimbasan berarti yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bu Istiqamah itu sudah melakukan kegiatan ya, khususnya di guru penggerak terkait materinya, yaitu terkait budaya positif. Betul ya, budaya positif ini sudah Ibu Istiqamah laksanakan di kegiatan pembelajaran guru penggerak. Ya, seperti apa nanti yang berkaitan dengan budaya positif, yang kebetulan budaya positif ini adalah salah satu dimensi di PMM ya, kinerja kita. Ya, Bapak Ibu coba yang mendapatkan budaya positif. Ya, Bu Dwi Nursanti ya. Ada lagi budaya positif. Bu Novita, ada lagi Bu Rati. Nah ya, mungkin sama ya Bu Isting ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini akan lebih menambah penguatan lagi apa itu budaya positif. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan tugas sebagai seorang ASN untuk mengisi EKIN yang berhubungan
dengan budaya positif itu mungkin masih, saya yakin, saya sendiri juga budaya positif itu apa, padahal kan sudah kita laksanakan. Oh jebulan kayak gue tahun bis melaksanakan kan gitu ya Bu ya. Ya tapi mudah-mudahan dalam hal ini akan lebih diperkuat lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh Bu Istiqanah. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan oleh Bu Istiqanah ini memberikan suatu penguatan khususnya di sekolah kita, ya, baik bagi Ibu Istiqanah sendiri selaku guru penggerak dan Bapak Ibu semua untuk mendukung kegiatan tugas kita. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, nanti habis materi saya berhak untuk menyampaikan untuk Bu Istiqanah. Saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon Bapak Ibu ikuti, cermati, pahami apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Semoga itu membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bukan hanya tugas saja, tapi sebagai amal ibadah kita untuk melaksanakan tugas kita setiap hari sebagai bukti dukung penguatan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak pas, yang tidak enak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ita Siti Mulyati selaku Ketua Komite SMP Negeri 3 Pangka. Waktu dan tempat kami silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pangka, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, pembawa risalah Islam dan panutan bagi umat manusia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terus terang sebenarnya saya belum pantas duduk di tempat ini, berada di tengah orang-orang hebat semuanya, karena saya memiliki banyak kekurangan baik dari segi pengalaman maupun pengetahuan. Mohon dimaklumi Ibu, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas masalah budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Istiqanah nanti. Pendidikan memang sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang didukung oleh semakin canggihnya teknologi. Jadi semua dipermudah, termasuk dalam mengelola sesuatu dan mengelola pendidikan. Ya, seperti berbicara mengenai budaya positif, ya Bapak Ibu, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif. Yang berperan aktif di sini yang dimaksud adalah terdiri dari siswa, Bapak Ibu guru, staf dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Pangka dan wali murid. Supaya terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif demi majunya perkembangan anak didik baik secara akademik maupun secara akhlak mulia atau pembentukan karakter, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan di sekolah adalah untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, yang cerdas dan yang berakhlak mulia. Ibu-ibu, seperti yang ibu-ibu sampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tapi kembali lagi bahwa itu semua adalah tercipta dari bakat dan minat dari siswa-siswi itu sendiri.
Ya, apapun yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya di SMP Negeri 3 Pangka, kami selaku komite sekolah sangat mendukung, sangat memberikan mendorong memajukan ibu-ibu semuanya demi majunya sekolah SMP Negeri 3 Pangka dengan adanya budaya positif yang membuat siswa supaya dapat merasa aman, nyaman dalam proses belajar mengajar selama berlangsung di SMP Negeri 3 Pangka. Kemudian adalah tugas kita ke depannya di Bapak Ibu semuanya, bagaimana supaya kita mendisiplinkan anak-anak supaya memiliki budaya positif di lingkungan sekolah. Itu tugas kita di Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti SMP Negeri 3 Pangka sukses memiliki budaya positif agar sekolah ini menjadi lebih maju dan lebih berkembang ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Istingana SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Sebelum dimulai, kami undur diri Bapak Ibu. Waktunya sepenuhnya pada pemateri ini. Monggo Ibu Komite barangkali mau ikut ya beberapa menit. Saya lanjutkan. Bapak Ibu undur diri. Tidak apa-apa, mundur. Hanya saja yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan tegang nggih, santai mawon. Saya lihat salah lihat dari tadi. Saya yang mau diseminasi tapi Mbak Kita katanya yang tegang. Gimana? Berarti ada chemistry ya, Mbak? Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah berkenan hadir di sini meluangkan waktunya, khususnya Ibu Ketua Komite. Merupakan kehormatan bagi saya Ibu bisa meluangkan waktu di sini di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan langkah Ibu Bapak semua di sini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di sini saya itu bertugas menyampaikan materi. Istilahnya pengibasan gitu. Diseminasi itu kan berarti menyampaikan informasi, mengibaskan dengan semua berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10, khususnya ini di modul 1.4 ya. Jadi saya sudah setengah perjalanan untuk menuju guru penggerak. Berarti saya baru CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti saya yang menyampaikan ini bisa menginspirasi terutama kepada guru-guru yang masih muda untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Bu Novita, Bu Wiwin, Bu Fili, kemudian dari semuanya yang masih memenuhi syarat untuk mengikuti guru penggerak, mohon untuk siap selalu. Bapak Ibu, sebelum dimulai ini ada kalimat pemantik, jadi pemanasan dulu.
Bapak Ibu menjawab ya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju betul? Setuju. Setuju ya? Dihukum ya? Biasanya dihukum apa Pak Ratno? Disuruh wudu itu berarti bagus ya? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju? Nanti kan saya lagi, sertifikasinya masih banyak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Di sini muridnya banyak yang bermasalah, apa belum ya? Hampir 99% bermasalah. Nah, berarti di sini Anda kalau setuju harus selalu memberikan solusi, Pak. Berarti siap solusi yang banyak ya untuk menyelesaikan masalah. Setuju? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Kayaknya Bu Kolifah enggak itu senyum-senyum. Setuju nama badan Bu Kolifah? Gimana Bu Kolifah? Setuju, setuju. Ini nanti semua. Sebentar. Ini semua nanti pertanyaan tematik ini akan terjawab setelah kita mengikuti materi ini. Ini untuk refreshing dulu Bu, atau untuk merefleksi kita. Apakah kita sudah menjadi guru yang baik, guru yang benar, yang cara mendisiplinkan anak itu sudah sesuai, atau malah anak itu menjadi down atau gimana? Nah, coba video ini Bapak Ibu perhatikan. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya? Bapak kasih lagi Pak. Aku capek Bapak Dani. Jangan terlambat ya Pak. Suaranya. Ini atas Ini aku di Kampung Layu itu tak terus ya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari kalau kalian nyontoh, ada yang lagi sekali lagi, pasti tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak.
Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Jadi teman-teman kamu yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Dulu. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ya aku ya berarti ya. Dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi siang aja ke mesin. Beneran ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Nanti kasihan. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses seperti itu ke depannya. Prima,
udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Iya nggak apa-apa nih, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Sepatunya gantian. Keliling, kuing. Kita seneng keliling. Itu tangan kamu kenapa nih? Ya Allah, tadi hati-hati nih. Nanti diobatin. Ya kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Pak Guru turun dulu ya, Pak Guru turun. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Iya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Tadi dipeluk ya. Tadi dipeluk Pak. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Sebentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian penayangan video untuk merefleksi sejauh mana kita sudah menjadi guru, apakah sudah memperlakukan anak didik kita dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa menghukum, tanpa
Mbak Wiwi gimana perasaanku? Sakit hati. Monggo Pak Ratno silakan memberi umpan balik. Monggo Pak. Sakit hati. Monggo ke depan Pak. Pak Ratno. Tepuk tangan untuk Pak Ratno. Berikan tanggapan. Terima kasih atas waktunya. Ternyata kita guru wajib sabar, harus mengerti perasaan anak, terus mengetahui karakter anak juga, dan harus mengetahui kondisi anak juga. Oleh karena ketika kita menanyakan pada anak, ya harus didengarkan, jangan menyepelekan pendapatnya. Merasa penangis terisi luar biasa. Yang kayak itu punya saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ratno. Benar sekali apa yang sudah dikatakan Bapak Ratno tadi. Memang kita harus merefleksi diri nih Bu. Sejak mulai sekarang, apakah kita itu sudah jadi guru yang benar? Jangan terus bahasa Tegalnya itu menghukum anak tanpa tahu penyebabnya. Kenapa anak sampai terlambat? Ya. Jadi kita semua Pak, tidak hanya saya juga belajar Pak. Jadi di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Saya juga setelah mengikuti guru penggerak ini, ya mungkin saya akan melakukan perubahan paling tidak pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ngefek juga ke Bapak Ibu semua ya. Jadi dengan anak kita harus mulai berubah. Jangan dihakimi, jangan terus nggak tahu penyebabnya mani terlambat, terus langsung dikeluarkan dari kelas tanpa tahu penyebabnya. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini kan berarti intinya adalah saya menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya kalau nilai-nilai kebajikan itu berarti nilai yang positif apa negatif? Positif. Berarti contohnya apa? Contohnya saya memberi insecure di Ya, berarti itu ada nilai apa Pak? Kalau memberi, ya ada nilai sedekah. Ya. Terus ada mandiri, ada religius, ada macam-macam ya Pak. Berarti yang baik-baik yang kita akan ajarkan kepada anak didik kita semua. Berarti PKN ya. Untuk konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini ada 5. Di sini yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jangan salah Pak, segitiga restitusi. Jangan salah menyebut. Baik, Bapak Ibu. Pikirannya lempeng ya. Di sini ada permainan. Saya minta 2 orang yang bisa ke depan. Monggo, relawan mawon. Perempuan boleh, laki-laki boleh, laki-laki perempuan boleh. Sama Pak Wasis semua. Pak Wasis. Dengan siapa? Novita. Pak Agus, monggo Pak Agus. Apa Bu Ilmi? Ya kan ada chemistry-nya dengan Pak. Ayo Bu Ilmi ya. Monggo Bu Ilmi. Aku juga sekolah pelatih chemistry. Oke, di situ ada ya Mbak. Jadi nanti percobaan antara Pak Kumet dengan Mbak Ilmi.
Mbak Ilmi yang jadi ada A dan B, yang A jadi siapa? Kumet. Mbak Ilmi aja, Mbak Ilmi yang A. B-nya Pak Kumet. Nanti Pak Kumet itu Mbak Ilmi dituliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Mbak Ilmi. Sesuatu itu apa? Ditulis tapi digenggam ya. Jangan sampai nanti Pak Kumet membuka mengetahui. Sesuatunya. Ya, sesuatunya apa? Tulis saja. Apa mas kau? Yang sangat berharga sekali buat Mbak Ilmi. Nanti Pak Kumet tugasnya adalah membuka apa yang digenggam oleh Bu Ilmi dengan cara boleh merayu ya, harus boleh apalagi ya, mau mengasah apalah supaya dia itu mau membuka tangan. Jadi Pak Kumet nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Mbak Ilmi memberikan benda tersebut. Jadi benda ini kan digenggam Mbak Ilmi ya, dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, memarahi, merayu, menyuap, apa saja supaya membuka tangan ini. Ayo silakan dicoba. Enggak Mbak Ilmi yang kuat, Mbak Ilmi yang kuat. Orang jadi rayu dia kan. Ini kamu udah ngasih duit mulai. Nok ini yang cantik. Boleh pakai pantun. Yang ada di tangan. Cakep. Pantun. Coba saya ingin tahu nasib rombongan panjenengan. Bukan. Oh, misteri. Jangan Masih SMP Pak. nanti kita lihat bersama-sama apakah kita berjodoh. Dok saya lihat Jangan lepaskan. ya Masih santai jangan. coba makanya ayo Mohon maaf ya Pak, ini nggak bisa karena ini kan tadi saya sudah bilang dengan kalau ini rahasia, jadi jangan ada yang tahu selain saya sendiri. katanya janji tidak ada rahasia antara kita. Ini kan kita hanya teman Pak. Seperjuangan Iya. sebenarnya Saya nggak ganggu sih Pak. ya oke kembali tolong bukakan pintu hatimu bukakan hatimu karena ada tafakur yang tafakur waktu itu nggak mau Tapi kalau sangat terus. Oke. Nggak mau. Nggak mau. Bu Ilmi tolong dibuka Bu. Itu genggaman tangannya coba dibuka. Nggak mau. Nah itu mau Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih kepada Bu Ilmi dan Pak Kumet untuk atensinya. Silakan kembali ke tempat. Jadi begini Bapak Ibu, dari permainan tadi sebenarnya kita itu sebagai guru kadang-kadang anak yang bedutnya minta ampun, ya kan? Kita kan sering menjumpai anak-anak yang disuruh ini disiplinkan itu susahnya minta ampun. Iya, benar. Mengapa demikian? Nah, saya ibaratkan tadi Bu Ilmi membuka itu angel. Disuruh membuka Pak Kumet nggak mau, tapi disuruh saya kok jadi mau. Kenapa Bu Ilmi? Bedanya apa saya dengan Pak Kumet? Caranya bisa iya betul. Jadi di sini ada pergeseran
paradigma teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, ketika merayu anak untuk taat pada peraturan, itu kan kalau anaknya itu belum muncul keinginan untuk berubah, susah kan? Susah. Nah, kita hanya bisa membujuk, merayu, ya. Tapi jangan sampai menghakimi. Atau tadi Pak Kumet mau memaksa begini, jangan sampai. Kalaupun dia mau dipaksa, nanti dia itu hanya istilahnya menghindari hukuman saja. Dia enggak guru kayak kan senengane ganggu aku. Wis lah, padahal di dalam hatinya sendiri belum muncul. Jadi ada di sini Bapak Ibu guru nanti ketika menghadapi siswa ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ketika kita mengontrol anak-anak, ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Benar apa tidak? Bisa apa tidak? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira dari pernyataan ini benar apa tidak? Kita harus mulai berubah ya Bu. Jadi untuk mengontrol anak tadi kita harus mulai berubah sekarang, jangan memakai pemaksaan ya. Kita hanya bisa memberikan informasi, membujuk, merayu, itu pun harus dengan yang sabar, terus konsisten, jangan terus cepet-cepet alah mau kayak kue maning, tidak ya. Kita harus mengontrol secara konsisten. Next, Mbak Lim. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Angel kan? Angel. Dan tidak bisa memaksa. Yang kita bisa laksanakan adalah kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham kepada anaknya dulu Pak, bukan siswa yang harus paham dengan kita. Ya, itu paradigma baru. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti tadi video terlambat terus, salah, mani-mani diganyami terus. Ya, itu mesti anak kalau ada penyimpangan perilaku itu mesti ada sesuatu yang belum terpenuhi, punya tujuan. Misalnya Zakaria, Teddy tidak pernah berangkat terus, itu mesti ada penyebabnya, ada tujuannya. Saya selaku wali kelas ketika home visit saya dibentak, diganyami. Ya, umumnya guru ganyami aja. Tapi saya yang diganyami, tapi saya diam. Saya keluar. Terus Zakaria itu membentak-bentak Bu Afi Gerian. Akhirnya semua guru dibentak-bentak. Ternyata anak itu sampai pindah ya, di situ itu punya tujuan, punya istilahnya dia melakukan penyimpangan. Itu ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam jiwanya. Jadi kalau anak seperti itu Pak, non-saya itu sakit jiwa, sudah sakit jiwa jangan ditambah dimarahin, nanti kan anak tuh tambah nggak mau sekolah. Jadi pendekatannya harus melalui pendekatan teori kontrol. Nah, kemudian di sini orang lain bisa, kalau di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Mbak Ilmi yang bisa mengontrol tunggal kan hanya Mbak Ilmi. Pak Kumet hanya membujuk saja, merayu saja, dan seterusnya bisa dibaca sampai di sini. Yang terakhir, stimulus respon itu modelnya berpikir menakal. Guru kok sih kalah karo murid. Nah itu kan biasanya kan guru seperti itu. Padahal di dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Artinya murid pun juga ada solusinya. Guru bisa mengantarkan anak kepada kedisiplinan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak kita terus merasa tua bisa mengontrol anak, itu salah.
salah besar. Jadi kalau anak belum memiliki motivasi intrinsik, anak tidak akan berubah. Yang bisa kita laksanakan adalah mengontrol anak secara konsisten, secara sabar. Karena guru itu memang harus sabar, Pak. Ya, kalau guru kok sampai nggak sabar, ya jangan jadi guru, ya. Jadi jadi apa itu? Saya galak-galaknya berapa? Sipir, ya polisi. Seperti itu. Polisi tidur. Disiplin positif. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu tadi kan ada 6 gitu. Kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin itu yang ada di dalam pikiran kita apa Bapak Ibu? Sesuatu yang positif, bagus, ya. Apa bukan Pak? Tertib. Apalagi sesuai jadwal, tepat waktu, gitu. Itu disiplin. Nah, ini disiplin di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Kira-kira tadi ketika pertanyaan pematik, hukuman bisa itu gimana? Masih setuju apa tidak, Bapak Ibu? Tergantung hukumannya. Oh, tergantung hukumannya. Gimana, Kalau Pak? contohnya mati. Oh. Oke. Ya, jadi di sini hukuman itu tidak ya Pak, berarti belum bisa menjamin anak menjadi disiplin. Nah, disiplin yang kita terapkan di sekolah ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja di situ ada bergotong royong, kebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Maka di sini kurikulum Merdeka itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana tujuannya adalah mendidik anak-anak itu supaya mempunyai karakter seperti ini. Okay. Next. Berikutnya menginjak materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Manusia bisa berperilaku positif. Itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti yang dari luar, internal berarti yang dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya anak, kamu nggak mengerjakan tugas ya? Mengerjakan Bu, tapi anak itu nyontoh, apa nurun ya istilahnya, menyontek. Si penting kan aku aman oleh diganggu Bapak Ibu guru. Padahal berarti anak itu kan belum mempunyai motivasi benar-benar untuk mengerjakan tugas. Ya, itu. Untuk mendapatkan imbalan, saya mau tertib asal dikasih uang. Ibu Santi yang sering ngasih uang gitu. Lomo ya Ibu Santi. Sebenarnya lomo. Jadi itu sebenarnya bisa Bu, tapi hanya dalam jangka yang pendek. Kalau dalam jangka panjang, seterusnya anak nggak bisa ditertibkan dengan uang, nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar ditumbuhkan karakternya. Nah ini yang motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif dari anak sudah muncul motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu sudah ada di dalam dirinya. Dia masuk ke kelas dengan tertib, tepat waktu. Itu bukan karena diberi hadiah, pengen dialem, pengen terhindar dari hukuman, ben aman, enggak. Tapi memang dia menghargai dirinya sendiri. Next. Ya, next. Nah ini ada perbedaannya Bu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Dalam hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, ketika pelajaran anak masuk terlambat,
karena dari kantin, ya, terus masuk, terus langsung dari mana kamu kantin keluar. Ini namanya hukuman, karena apa? Bersifat satu arah atas inisiatif guru itu sendiri menghukum anak tersebut. Kalau konsekuensi bersifat terencana, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Kesepakatannya apa? Kamu terlambat, nanti kan buat kesepakatan dulu, keyakinan kelas. Kalau kamu terlambat berarti hukumannya seperti ini. Sudah ada anak dan sudah tahu. Nah ini sudah terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Kemudian restitusi. Nah ini yang ideal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Setiap anak yang punya masalah jangan langsung dihukum, tapi ditanya dulu mengapa kok sampai berbuat seperti ini. Mesti ada tujuannya. Gak mungkin anak itu menyimpang gak punya tujuan. Nah itu kita gali. Setelah itu baru kita kembalikan anak itu setelah stabil ya. Ini nanti pada tahap restitusi. Setelah stabil anak itu kita kembalikan ke keyakinan. Ya divalidasi dulu. Tapi jadi ada tahapannya Bu. Nanti saya terangkan setelah ini. Ya. Jadi kalau hukuman bersifat psikis kayak gitu ya, seperti lari, push up gitu kan. Tapi ketika saya mengajar di awal semester itu sudah kesepakatan dengan anak. Kalau kamu terlambat 10 menit, kamu harus muter 10 kali. Ketika Pak Guru sedang menerangkan, kamu bercanda sekali, 2 kali, 3 kali, Pak Guru tendang. Itu sudah sepakat ya, sepakat Pak. Itu sepakatan apa hukuman? Itu termasuk kesepakatan Ya, walaupun fisik dengan catatan anak itu memang artinya setuju Pak, ada persetujuan, ada, dan itu juga termasuk dalam materi olahraga kan ada lari juga kan, jadi itu termasuk tadi bukan hukuman, tapi harus bikin kesepakatan dulu Pak, dan itu nanti ada cara-caranya bagaimana membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nanti saya terangkan lagi. Next. Nah ini Pak, ini ada contoh soal. Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tulis di buku 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi. Nah ini Pak Asisten. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Bu ingin saya ini sebelum ada kesepakatan atau sudah ada kesepakatan kelas? Yang model murid lari mengelilingi lapangan itu. Ya, jadi begini Bu, kalau lari itu bisa kesepakatan, bisa hukuman. Tergantung kalau kita belum membuat kesepakatan, berarti itu termasuk. Iya, soal ini hukuman. Sudah membuat kesepakatan kelas apa belum? Ini belum materi. Belum. Umum masih bersifat umum. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah ini ketika waktu pandemi. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi karena ada menggantikan ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam. Kenapa? Ini biasanya copot sepatumu. Kenapa talinya merah? Ini tidak boleh Bu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PC. Next, jawabannya ada di sini Bu. Betul semua tadi jawabnya? Pintar semua ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dulunya pintar-pintar sekali ini. Oke, next. Nah, tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita memberi apresiasi kepada siswa dengan cara memberi penghargaan, ya, itu misalnya penghargaan itu apa ya Pak? Misalnya
uang, dijak, ditraktir ya, macam-macam. Itu dihukum oleh pengadilan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya penghargaan itu sama menghukum, Bu. Jadi Bapak Ibu jangan kita sering memberi, tapi boleh sih dalam waktu yang jangka pendek. Kalau jangka panjang tidak boleh. Kemudian penghargaan menghukum, apalagi menghukum jelas-jelas nggak boleh. Mengurangi ketepatan, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Sama aja juga penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa, Bu? Penghargaan itu menghukum. Ada ranking 1, 2, 3. Nanti yang ranking maning sing ranking kuwi, maning kuwi. Jadi ada apa ya, semacam kiri. Maka di kurikulum merdeka tidak ada yang namanya ranking. Ya, kurikulum merdeka itu nggak ada rankingsasi, itu nggak ada. Kemudian yang tadi penghargaan merusak hubungan, karena di sini ada persaingan. Jadi pertemanannya nanti membuat penghargaan besar. Ini di kurikulum merdeka, Bu, karena 9 yang ini kan masih kurikulum. Itu sebenarnya itu Pak, menurut teorinya itu seperti itu. Kalau hanya jangka pendek bisa, tapi kalau seterusnya mendidik anak dengan penghargaan itu malah mematikan. Next. Nah, bagaimana kita menghargai, memberi penghargaan? Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi, cara menghargai kepada siswanya. Dalam hal memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, jadi rata. Tidak hanya Pak Sapi, misalnya Pak Sapi memberi penghargaan kepada sing ayu dewek sapa kae Aisyah terus Aisyah dipilih sing ayu-ayu. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh gitu. Jadi harus rata, semuanya dapat penghargaan. Jadi enggak ada rasa iri, rasa meling, enggak ada. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus, jangan di awal-awal kok diberi penghargaan, nanti setelahnya enggak. Jangan seperti itu. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Next. Nah, bagaimana contoh pengakuan atau penghargaannya? Ini ada pembukaannya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ada nilai kebajikannya di sini ya, ada situasinya seperti apa. Jadi ini contoh kalimat ketika memberi penghargaan kepada murid. Ya, bentuknya yang benar seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Misalnya disuruh piket terus melaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu piket. Misalnya seperti itu. Jadi selalu diberi umpan balik. Senang, Bu. Saya itu juga sebagai guru penggerak, ketika mengerjakan tugas diberi umpan balik oleh fasilitator saya, itu rasanya senang. Jangankan siswa ya Pak, yang kecil, saya aja yang sudah tua seperti ini diberi umpan balik, diapresiasi, itu senang rasanya. Jadi usaha kita itu kayak ada yang menghargai apapun bentuknya. Next. Baik, kita menginjak materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa tidak peraturan saja? Kita kan sudah punya tata tertib di sekolah, ngapain harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan apa keyakinan? Kira-kira? Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Keyakinan apa peraturan? Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan. Nah, jadi Bu, ini di semua di sini adalah peraturan. Tapi di situ ada suatu keyakinan.
yang kita yakini ketika nanti kita nggak pakai helm, kira-kira gimana? Jatuh kan? Nah, bahaya nggak? Bahaya, nggak bahaya kan? Bahaya kan? Nggak bahaya. Jadi itu di situ ada suatu keyakinan. Jadi kesimpulannya, walaupun kita punya peraturan di sekolah, tetap harus kita membuat keyakinan atau kesepakatan dengan siswa. Karena apa? Ini adalah strategi untuk mendisiplinkan anak supaya tertib sesuai aturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Nah, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat searah. Kalau aturan itu hanya searah, Bu. Tapi kalau keyakinan guru dengan siswa. Jadi ada konsekuensi. Tapi kalau peraturan ada hukuman. Itu bedanya seperti itu. Ini ada soal, Ibu jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Gunakan masker. Peraturan. Apa keyakinan? Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Peraturan. Lupa jawaban Bapak Ibu tadi benar berapa, salah berapa. Nah ini di situ, ini bukan jawabannya ya, lewat tadi. Peraturan itu selalu kembalikan peraturan ini enggak ada. Oke, inilah selisihnya, Bu. Peraturan dan bedanya apa? Peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau ada peraturan semacam ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi di sini ada keyakinan tentang tanggung jawab. Ada nilai-nilai kebajikan tadi, Bu. Ada nilai-nilai kebajikan tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Mengapa kok menghormati orang lain? Ketika kita biasanya pelajaran, anak terlambat, itu kan yang lain terganggu, ya? Mesti terganggu. Buya, ketika Pak Sapi'i lagi asik menerangkan puisi atau pantun, ya, terus anak datang, otomatis anak fokusnya kepada anak yang terlambat dan seterusnya. Nanti bisa dibacakan sendiri. Ini bedanya peraturan. Kata kuncinya adalah kalau peraturan dibuat searah oleh guru. Tapi kalau keyakinan itu berdua antara guru dengan guru. Keyakinan itu keyakinan kelas, juga ada keyakinan sekolah. Sepakatan sekolah itu juga ada. Nah, yang membuat siapa? Ya semua anggota sekolah, guru, ya semua stakeholder yang ada di sekolah. Next, saya sudah laksanakan aksi nyata saya. Ini termasuk tugas saya sebagai guru penggerak ketika membuat keyakinan kelas. Jadi prosesnya tahap yang pertama sebelumnya yang pertama tadi. Ya, ini nanti Bapak Ibu mumpung nanti di awal-awal pelajaran, ya, yang utamanya wali kelas atau guru mapel nanti buat kesepakatan ketika mengajar di kelas. Caranya bagaimana? Pertama, anak itu menuliskan hal-hal yang mereka ingin taati atau nilai-nilai yang mereka yakini untuk dipatuhi. Ditulis boleh di kertas atau di stick note. Mereka menulis, kita bimbing seperti ini, Bu. Tulis mereka inginnya apa supaya kelas ini nyaman, tertib, bisa belajar dengan tenang. Mereka menuliskan satu persatu. Terus nanti setelah itu mereka menempelkan yang mereka yakini, tempelkan semua di papan tulis seperti ini. Oke, yang perempuan. Nanti
jadilah suatu keyakinan kelas. Nah, setelah mereka menempelkan semua, kita pilih-pilih, kita klasifikasikan yang sama. Jadi, keyakinan kelas yang baik itu antara 3 sampai 7. 3 sampai 7 kalimat. Setelah diklasifikasikan tadi, dibuat tulisan yang positif. Misalnya ya Bu, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Ini tahu ya perbedaannya. Jadi jangan memakai kalimat-kalimat yang negatif, tapi gunakan kalimat yang positif. Next. Terus nanti setelah jadi nanti ditempel Bu di papan di depan ya biasanya, biar anak itu ingat ketika mau melakukan kesalahan, ingat keyakinannya yang sudah ditandatangani tadi, yang sudah disepakati dengan Bapak Ibu guru selaku wali kelas. Nah ini saya sudah membuat keyakinan kelas 9B, ditempel di kelas masing-masing. Jadi itu strategi Bu, kalau hanya aturan itu mesti anak akan melanggar, tapi kalau keyakinan iya ya aku nggak beda. Jadi ada rasa bahasa Jawanya pakai seperti itu. Yuk, next. Lanjut, ini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar Bu. Kebutuhan dasarnya apa? Ini wajib dipenuhi. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh Pak Umet, kalau malam sering nggak pulang, itu mesti kan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, Pak. Ya kan? Contohnya kan seperti itu. Nah, apalagi siswa itu mesti kalau melanggar punya tujuan. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5. Apa saja? 1, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar ya. Makan, sandang dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar. Nah, anak sampai ke kantin ketika pelajaran berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kira-kira anak tersebut apa? Nah, lapar Bu, bener. Ngelih Ibu, tadi nyampe kantin. Nah, mesti ada tujuan. Jangan langsung yakini. Kalau bisa diberi solusi, dinasihati secara terus menerus. Kan orang yang kantin terus jangan itu solusi. Oke, kemudian sebentar Bu. Ada 5 ya, kebebasan. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima serta kesenangan. 5-5-nya harus dipenuhi terhadap siswa-siswa. Ini semuanya mesti kebutuhannya itu. Maka kalau ada penyimpangan, ada salah satu yang belum dipenuhi. Next. Nah, ini ada contoh kalimat. Kira-kira ini kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini anak TK biasanya. Kalau anak SMP kan nggak mungkin. Masuk bagi mengejar siswanya kan nggak mungkin gitu. Ada. Oh. Biar orang itu ngeledek Bu, berarti ayo Bu Magi kejar aku. Terus menuju salah gitu gitu. Ukurannya Kira-kira apa ini? Kebutuhannya apa ini? Semangat. Senang. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, pengakuan atau penguasaan. Anak itu juga ingin diakui Bu bahwa dia itu hebat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita harus paham. Yes, kamu berarti hebat. Berarti ada kalau bahasa kasihnya itu sanjungan Bu. Jadi setiap hari kita harus mengecas ibarat baterainya lowbat, maka harus dicas dulu biar anak itu tambah semangat. Itu kurangnya apa ya? Bocah bisa ngelentur balik kelas. Berarti ada hal yang perlu dicas. Apanya? Apakah kasih sayangnya? Kayak Zakaria aku nggak berangkat terus sampai 24 hari. Kenapa? Ternyata anak tersebut kurang kasih sayang. Dan rata-rata anak di sini itu kurang kasih sayang karena hidupnya dengan simbahnya Bu. Jadi
Bapak Ibu kan tahu sendiri nggak, rata-rata seperti itu, ditinggal orang tuanya, hidup dengan neneknya, berarti anak tersebut memang kurang kasih sayang. Anaknya jangan diantarkan Harus ditanya dulu, jangan langsung diambil. Dan terakhir, aku bosen mewarnai di kelas terus. Pelajaran Ibu Santi. Bosen Bu? Apa? Kira-kira kebutuhannya apa ini? Kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Nah itu ingin bebas, jangan warnai terus. Kali-kali nyanyi Bu, kan Bu Santi kan guru seni, ada double ya. Oke, next. Oke, ini posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Next. Posisi kontrol tadi sudah selesai, berarti segitiga restitusi. Segitiga restitusi nggih? Pak Kumet? Ya. Segitiga restitusi nggih? Restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi dalam segitiga restitusi tadi sebelumnya next ya. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Oke. Next. Jadi saya terangkan dulu Bu, tadi kelewat segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah sebuah cara ya untuk mengontrol siswa supaya anak itu kembali ke kelompoknya dengan kekuatan yang lebih, dengan karakter yang lebih. Jadi setelah anak itu bermasalah, kita beri treatment supaya anak itu kembali sesuai dengan peraturan ya, kesepakatan atau keyakinan dengan karakter yang lebih. Tahapannya ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga kembali keyakinan. Bagaimana tahapannya menstabilkan identitas? Nah, dalam menstabilkan identitas, ketika anak melanggar, misalnya ada kasus anak sering ke kantin ketika pelajaran, sering ya, sering sekali. Kan mesti anak itu kan punya tujuan, ya, mesti itu Pak. Karena ngelih, lapar dan seterusnya. Jangan terus kembali langsung diganyami Bu, jangan. Bagaimana caranya? Kita panggil dulu, kita stabilkan dulu anak itu. Kenapa kamu tadi ke kantin? Itu pun harus ramah Bu, sabar, nggak boleh langsung bentak-bentak, nggak boleh menjas anak. Tanya alasannya kenapa? Nah, saya nggak sarapan, saya jarang. Bahkan kita nggak tahu anak itu kan nggak sama atau gimana kan nggak tahu. Seperti video tadi kita nggak tahu, jangan langsung seperti itu. Tanya dulu alasannya. Benar. Biasanya guru berkata seperti ini pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini kata-kata guru seperti itu biasanya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Panggil dulu Pak dari anak, stabilkan dulu, bisa nyaman ke kantin. Bapak tidak mau mencari kesalahan. Semua orang ini pernah berbuat salah. Jadi bukan seperti teori kertas kosong gitu, yang tahu ya teori kertas. Tapi anak itu memang sudah pernah berbuat salah. Karena manusia itu memang papane salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan dimarahi langsung. Kita aja sebagai orang dewasa juga salahnya banyak banget, ya. Apalagi anak yang perlu bimbingan kita. Jadi jangan langsung dimarahi, distabilkan dulu. Diberi biar anak itu tenang. Semua yang pernah saya coba, saya juga pernah salah, kamu juga salah. Tapi di sini guru
tidak mencari kesalahan. Maka teori tadi kan menang-menang, bukan menang kalah, menang-menang. Cari solusinya. Ikat win-win solution, bukan win-win. Kemudian ini tahap yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Biasanya yang ditanyakan adalah guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya apa, Pak? Kasusnya apa? Hal yang buruk bisa dilakukan, tapi ya gelut. Misalnya tahu apa yang gelut antar. Tapi kamu bisa loh. Kamu hanya gelut. Kamu kan bisa tawuran lebih, membawa massa dengan parang. Tapi kamu ini salah, tapi distabilkan, Pak. Nggak apa-apa itu. Istilah bahasanya tapi kamu jangan mengulang kembali. Ini pada tahap memvalidasi. Yang terakhir pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini setelah tadi salahnya tahu, alasan mengapa berbuat salah sudah tahu, dikembalikan ke keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, yang sudah dipasang di papan tulis. Tapi Bapak Ibu sudah pernah membuat nih? Nanti tahun ajaran baru kurikulum merdeka wajib membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Caranya tadi sudah saya sampaikan sedikit. Itu strategi, Pak. Strategi dikembalikan ke keyakinan. Kamu terlambat berarti kamu tidak baca ini keyakinan kelasnya. Kamu tanda tangan sendiri, mosok melanggar sendiri. Nanti anak akan saya nggak buat itu, Bu. Temennya nanti akan istilahnya ngelek kayaknya. Temennya yang nanti akan menggiring anak kembali kepada keyakinan. Next. Jadi nggak hanya BPK, Pak. Jadi semua guru mata pelajaran harus menerapkan ini, Pak. Bu Etin nggak asing lagi ya. Ini adalah putranya Bu Etin. Ibunya nggak pernah punya siapa. Aku ini ibunya di sini.
ada testimoninya Bu. Untuk sekolah SMP di anak saya sangat senang dan diskusi dengan Ibu Isi untuk mempertahankan keyakinan kelas seperti disiplin belajar Bu Edin. Aku juga ngomong mirip ya. Ya, Ibu Bapak, itu tadi tugas saya ya, mendemonstrasikan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Jadi di kurikulum Merdeka tidak ada guru itu sampai marah-marah dengan anak, itu nggak boleh Bu. Jadi kita harus bisa tinggal ya. Ya, boleh Bu, tapi nanti itu dikembalikan Bu ke keyakinan kelasnya Bu. Kan kita belum buat keyakinan ya. Nanti kita coba Bu. Misalnya ya, kita kan ada nggak sopan ya? kita apa sudah sepakat Ya. dengan anak itu. Bahkan maaf nih, bukan tahun ini aja, bukan sekarang aja ya. Jangan kita sepakat ya, talinya yang hitam kalau Jumat, Sabtu, Senin sampai Kamis. Kaos kaki. Tali sepatunya, tali itu kan kalau ini hitam oh ya, kalau Jumat Sabtu kan. Nah kalau Senin sampai Kamis kan hitam juga tuh. Hitam ya. Tapi kok sering ya saya sendiri menemui pulang-balik putih terus jimatnya udah lelah, udah halus lembut. Itu karena terus pokoknya halus sekali lembut gitu ya. Tapi lah itu tenang ya Bu. Jangan ngece. terus Bocah ngece. maning Hijas, Faisal, Dimas, ketemu terus. Udah tak minta Lagi. kalau tahu akunya lagi. Lah ini kan bagaimana caranya biar Bapak nggak sampai marah gitu loh. Nah ini yang saya biar sadar. Jawabannya satu Bu. Ya, kita buat keyakinan kelas itu ditempel di kelas. Bu Megi pernah melakukan seperti itu? Kalau aku sih belum. Nah, itu. Karena untuk Dava itu bukan kelas saya. Yeah. Dava terus si Dimas, Yeah. kelas itu bukan saya bukan wali kelasnya. Jadi ketika pas saya ngajar kan di situ kan katanya setiap guru harus seperti itu kan. Berarti kita harus open anak lah yang seperti itu. Jadi itu otomatis kan si mata sering lihat ke bawah nih, ya kan Pak sepatunya apa sampai kaos kaki ada kelihatan, pakai kalung juga kelihatan, pakai macam-macam. Nah itu kan berarti itu sudah kesepakatan jelas-jelas sudah di BK di tata tertib jelas terpampang di situ sudah jelas sudah. Nah ini ngapunten untuk maksud saya ya, meyakinkan anak itu menyadarkannya tepuk tangan dulu buat Bu Magi. Sebenarnya ada sesi tanya jawab Bu. Sudah tanya langsung ya. Maaf ya. Jadi Bu Magi, kalau dengan tadi sebenarnya di peraturan sudah ada di tata tertib itu kan peraturan. Tata tertib harus dibedakan dengan keyakinan. Kalau tata tertib itu kan yang buat sekolah. Kan sepihak ya, berarti dari sekolah. Tapi kalau keyakinan itu kan kita musyawarah. Nah, Bu Mandi tadi harusnya musyawarahnya itu dibuat prosesnya Bu. Jadi ada tanda tangannya siswa, ada kesepakatannya. Jadi nanti anak itu ya merasa canggung untuk melakukan habis tanda tangan kok. Nah, nanti saya sudah Bu, sudah sopan, sudah sabar. Kuncinya adalah konsisten. Kita sebagai guru mendidik anak itu terus menerus Bu. Tidak hanya pas itu toh, pas melanggar, terus menerus secara konsisten. Kita mengontrol anak itu terus menerus, konsisten dan sabar. Itu seperti itu kata Bu Magi. Jadi nanti solusinya Bu Magi, mumpung nanti ini kan sudah ajaran
terakhir nanti ajaran baru kita coba membuat keyakinan kelas. Semua wali kelas atau bahkan guru mapel pun juga harus membuat kesepakatan loh. Ketika kita mengajar harus buat kesepakatan dulu. Nanti ketika Bapak Ibu guru mengajar, silakan barangkali anak mau keluar deh. Jadi kan biasanya kayak ke belakang Bu, ke belakang harus dibuat kesepakatan Bu. Jadi tidak sembarangan. Nah, biar tertib seperti itu. Nanti kita coba gitu. Jadi konsisten, sabar dengan cara dibuat keyakinan kelas. Seperti itu Bu Margi. Yang bukan belajar yang tata tertib itu yang tertentu harus dibuat kesepakatan dulu ya. Tata tertib ada sendiri. Tata tertib ada sendiri, nanti tetap dipasang karena itu yang buat kan sekolah. Iya. Tapi dengan paradigma yang baru, strategi baru di kurikulum Merdeka ini, kita buat keyakinan. Karena itu untuk strategi menertibkan anak, Menyadarkan anak. menyadarkan anak supaya disiplin. Seperti itu Bu, kira-kira jawaban saya. Masih kurang puas nanti kalau belum puas-puasin sendiri di rumah. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu punya pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nah, sebelumnya terima kasih Bu Margi sudah mengawali sesi tanya jawab ya Bu. Untuk diskusi hari ini kita beri kesempatan, tadi sudah Bu Margi, kita beri kesempatan kembali untuk tanya jawab atau bisa menanggapi dan bisa juga sharing atau berbagi pengalaman praktik baik yang sudah pernah Ibu Bapak lakukan kepada siswa-siswinya. Kita beri kesempatan 3 orang saja nih Bapak Ibu, monggo barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan untuk berbagi praktik baiknya atau melakukan tanya jawab. Gue benar. Ini maju Bu, biar difoto. Foto Bu. Matur nuwun kepada Ibu moderator. Ini mungkin bukan pertanyaan nggih Bu, ini menanggapi saja tadi pertanyaan sebelumnya dari Bu Margi ya, terkait dengan kok sudah ada tata tertib masih ada keyakinan kelas juga gitu nggih, intinya gitu nggih Bu. Setahu saya nggih Bu, karena saya juga pernah jadi wali kelas. Di awal tahun pelajaran setiap sekolah, mungkin khususnya di sekolah kita nih di SMP 3 Pangkah, setahu saya ketika di awal pelajaran ada siswa baru dari BK itu atau BK itu perwakilan dari sekolah ya, untuk menerbitkan tata tertib itu juga sebelum ditempel, di launching ke siswa itu juga tata tertib dibagikan terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh orang tua siswa, dibaca orang tua dan siswa di rumah dulu, kemudian ada tanda tangan dari kepala sekolah juga, baru setelah itu dikumpulkan lagi untuk ditempel dan itu menjadi sebuah peraturan. Kemudian perbedaannya di mana? Karena menurut saya juga tujuannya mungkin sama-sama untuk menanamkan budaya positif untuk warga sekolah. Itu saja. Jadi tata tertib juga setahu saya itu sama kesepakatan karena tata tertib itu sebelum ditempel, sebelum dibaca juga sudah ditandatangani oleh orang tua siswa. Kalau keyakinan kelas kan ditandatangani mungkin perwakilan kelas juga dan guru. Semua tata tertib juga ditandatangani oleh semua orang tua siswa. Gitu aja, matur nuwun. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Ibu Novita, sangat luar biasa sekali tanggapannya. Jadi saya memberi tanggapan penting Bu. Memang benar seperti itu. Tapi di sini keyakinan kelas itu kalimatnya itu simple. Jadi hanya 3-7 kalimat. Itu pun kalimatnya nggak panjang-panjang, kemudian kalimatnya itu mengarah ke positif. Seperti tadi, jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini kan buanglah sampah pada
tempatnya kayak gitu, semacam itu Bu. Jadi simpel tapi mengena ke anak. Itu semua juga dalam rangka menuju ke tata tertib sekolah tadi. Jadi prosesnya di sini melibatkan anak semua. Terus anak itu tanda tangan pada tadi yang sudah disepakati itu, tanda tangan, terus dipilih-pilih baru ditempel. Jadi kalimatnya lebih simpel, lebih mengena dan dipasang, dan anak itu melihat di strategis ya, pasang strategis. Anak kalau mau melakukan kesalahan itu langsung sudah lihat sendiri, udah isin dewek lah bahasanya seperti itu. Dan itu bersama-sama Bu. Jadi kalau tata tertib kan kadang kita nggak mengundang semuanya, jadi komunikasinya kadang kita susah. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih efektif seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ingin menanggapi? Ya, monggo Pak. Maju ke depan Pak. Matur suwun atas waktunya. Apunten Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, terutama yang kita kenal semua tentang aturan dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kalau menurut versi saya, berjalannya budaya positif itu lebih bisa dioptimalkan dengan pendekatan secara humanisme. Yang di situ adalah hatinya Bu. Sehingga ketika perintah kita laksanakan pada siswa itu relatif lebih tinggal karena ada pendekatan antara kita dengan siswanya secara hati ke hati. Nah, dengan itu saya rasa lebih mengena ya, sehingga terwujudnya budaya positif itu bisa kita sepakati sebagai keyakinan bersama. Sampai dulu demikian. Terima kasih Pak Kumet, tepuk tangan untuk Pak Kumet. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Kumet tadi, jadi seperti itu ya. Saya tidak akan mengulang kembali. Intinya yang disampaikan Pak Kumet saya sangat setuju. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu, ini kan karena mengingat waktu, jadi barangkali saya beri kesempatan satu orang lagi. Barangkali ada yang memberikan tanya jawab atau mungkin berbagi praktik baik. Monggo Bapak Ibu, satu kali kesempatan lagi. Oke, monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sifatnya hanya memberi masukan saja untuk kurikulum merdeka. Istilahnya sekarang yang kita pakai itu paradigma yang positif. Jadi hal-hal yang positif yang kita pakai. Jadi mindset kita itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Oleh karena itu yang negatif-negatif itu dihilangkan. Dulu zaman kita membuat itu Babita dokumen 1, dokumen 2, istilahnya apa itu rencana kerja. Itu kita memakai analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada kita membicarakan kelemahan, ya kan, kekurangan. Sekarang itu kita tidak boleh ada yang namanya kekurangan dan kelemahannya. Sekarang kita menggalinya adalah kekuatan. Nah, demikian hanya kita kembali lagi ke budaya positif yang tadi berkaitan dengan peraturan sekolah, mengingat kurikulum merdeka itu memakai paradigma positif. Jadi peraturan sekolah itu mutlak ditiadakan.
tapi namanya keyakinan sekolah. Jadi hal-hal yang namanya dilarang itu sudah tidak ada. Ya, siswa memakai sepatu berwarna hitam, tidak memakai kata-kata yang berkonotasi negatif atau larangan. Jadi nanti mohon maaf ya kepada stakeholder sekolah yang akan menyusun yang dulu namanya peraturan sekolah itu atau tata tertib sekolah, sekarang namanya keyakinan sekolah. Kalau di kelas namanya keyakinan kelas. Lalu untuk guru mapel dulu ada namanya kontrak learning. Ya, sekarang lebih diperhalus. Pokoknya kurikulum kurikulum merdeka itu paradigmanya adalah paradigma yang positif, yang negatif dihilangkan. Jadi mindset kita selalu positif semua. Ya seperti tadi ada siswa yang melanggar, kita jangan berpikiran positif negatif, kita selalu berpikiran positif. Jadi menjadi nanti saya sarankan kepada seluruh stakeholder sekolah dalam jangan membuat tata tertib tapi keyakinan sekolah. Ya, jangan memakai kata dilarang, dan jangan ada hukuman. Artinya dilarang memakai sepatu hitam, kalau tidak memakai sepatu hitam haram gitu. Jadi semuanya kita berpikiran positif. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Terima kasih. Terima Pak atas berbagi praktik baiknya. Ini ada beberapa sedikit tambahan dari pemateri Bu Istingana. Terima kasih atas waktunya. Berarti saya hanya ingin menambahkan sebelum acara ini ditutup ya. Tadi seperti yang sudah diungkapkan ataupun dipaparkan oleh Bapak Agus, itu memang benar Bu. Jadi kita memang harus merubah mindset kita ke arah hal-hal yang positif, sehingga nanti sekolah kita terbentuk budaya yang positif, sehingga penerapan budaya positif di sekolah kita itu akan cepat terlaksana dengan baik, gitu ya Bapak Ibu. Itu mungkin itu saja tambahan dari saya. Dan sebelum saya mengakhiri dari kegiatan ini, saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu semua. Boleh ya Bu? Ini pantunnya saya tulis. Dibaca. Ya, saya baca ya. Buah durian, buah cempedak. Dimakan enak, padat berisi. Kalau ingin mendisiplinkan anak, jangan lupa memakai segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua atas kehadiran waktu, dan sebenarnya kami kembalikan. Kalau ingin mendisiplinkan anak, pakailah segitiga biru. Ya, matur nuwun ya Bu, pemateri kita yang hari ini sangat luar biasa sekali memberikan diseminasinya mengenai budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri diseminasi hari ini, baik saya kita simpulkan bahwa untuk mendisiplinkan siswa kita, lebih baik kita tidak menggunakan cara lama seperti hukuman ataupun pemberian penghargaan secara terus-menerus. Karena pemberian penghargaan yang secara terus-menerus itu bukannya membuat siswa semakin bertanggung jawab, tapi malah mereka hanya karena diiming-iming, jadi tidak ikhlas gitu mereka ya.
itu justru membuat mereka tidak bertanggung jawab. Jadi lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi dengan membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, dan dari keyakinan kelas itu bisa membuat siswa budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sekian acara diseminasi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.